belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk konsep awalnya, misalnya nih ada perkalian 4 dikali dengan 2. 4 dikali 2 ini sama dengan penjumlahan 2 sebanyak 4 kali. Misalnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, nah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Nah, ini sebenarnya konsep dari perkalian. Nah, itu tuh ada hubungannya dengan penjumlahan. Kalau misalnya lagi nih, berapa ya? 2 deh dikali dengan 3. Berarti penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau untuk bilangan positif sama negatif itu mudah. Jadi, misalnya di sini ada negatif A dikali negatif A, B, C, D, bercanda, negatif B misalnya. Negatif A dikali negatif B sama dengan, kemudian di sini negatif A dikali B sama dengan, nah sebaliknya nih, A dikali A dikali maaf ya, A dikali B maksudnya. Terus A dikali negatif B sama dengan, nah misalnya nih, kalau negatif ketemu negatif atau positif ketemu positif itu hasilnya positif. Jadi ini hasilnya positif. Misalnya nih positif, hasilnya positif ya, positif AB. Ini juga positif AB. Ini kalau negatif dikali positif atau positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Ini juga negatif. AB AB. Nah, kok gitu sih? Gini loh. Misalnya nih, kalian tinggal lihat aja di sini tandanya. Kalau tandanya sama, itu hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Tandanya sama maksudnya gimana sih? Misalnya nih, di sini ada negatif sama negatif. Tandanya sama kan? Kalau tandanya sama, berarti hasilnya positif. Di sini juga nih, ini A dikali B, ini kan positif, tandanya sama-sama positif, jadi hasilnya juga positif. Kemudian di sini tandanya negatif, sini positif, tandanya beda kan, ada negatif ada positif. Di sini juga ada positif ada negatif. Nah, kalau berbeda seperti ini, itu hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Gitu aja. Kemudian contoh soalnya, misalnya negatif 2 dikali 3
Nah, ini hasilnya positif atau negatif. Diingat tadi, kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti positif. 2 dikali 3 dulu nih, adalah 6. Karena tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Jadi, negatif 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian 4 dikali negatif 2. Nah, hasilnya negatif atau positif? Negatif dong, karena tandanya berbeda. Di sini positif, di sini negatif. Hasilnya negatif 8. Nah, lagi nih. Kalau 3 dikali 2 sama dengan 6 kan? Karena di sini positif, di sini positif. Tandanya sama, berarti hasilnya juga positif. Nah, balik lagi. Negatif 4 dikali negatif 2. Nah, hasilnya negatif atau positif? Pasti positif, karena di sini tandanya sama nih. Negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Sama dengan 8 atau positif 8. Nah, itu kalau perkalian. Selanjutnya kita akan ke pembagian. Nah, kalau di pembagian itu sebenarnya konsepnya sama sih kayak perkalian tadi. Jadi, kalau tandanya sama, dia bernilai positif. Kalau misalnya tandanya beda, itu bernilai negatif. Nah, misalnya ini ada negatif A dibagi B, itu sama dengan kemudian A dibagi negatif B sama dengan kemudian negatif A dibagi negatif B sama dengan kemudian A dibagi B sama dengan. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan ya kalau pembagian. Misalnya ini negatif ketemu positif, itu kan hasilnya pasti negatif. Nah, misalnya di sini negatif, aku tulis sini aja negatif. Kemudian di sini positif ketemu negatif, hasilnya negatif karena berbeda kan ya. Ini berbeda. Negatif ketemu positif, ini juga positif ketemu negatif, itu hasilnya pasti negatif karena tandanya beda. Kemudian nih ada negatif dibagi dengan negatif juga. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Oke, positif. Kemudian di sini juga positif ketemu positif, hasilnya pasti positif. Oke. Ini aku kurung dulu deh biar nggak bingung. Oke, kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, jadi negatif A per B atau negatif A dibagi B kemudian di sini negatif A juga dibagi dengan B kemudian di sini karena positif udah kita nggak usah tulis aja, jadi A dibagi B kemudian ini juga A dibagi B. Oke, sama dengan ini sama dengan ini sama dengan juga. Nah, kemudian di sini kalau
negatif A per B atau negatif A dibagi B, hasilnya negatif A B. Di sini juga sama, negatif AB. Di sini hasilnya positif ya, jadi AB. Ini juga positif, jadi AB. Nah, konsepnya sama kayak yang perkalian. Kemudian langsung ke contohnya aja. Misalnya di sini yang pertama apa tuh? Oke, negatif 4 deh dibagi dengan positif 2 ya, sama dengan, berarti hasilnya negatif kan, negatif 4 per 2 atau 4 atau negatif 4 dibagi 2, jadi 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Di sini min atau negatif, hasilnya negatif 2. Nah, kalau misalnya ada lagi nih 4 dibagi 2. Oke, negatif 2 ya maksud saya. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2, sama. Kemudian nih, kita negatif sama negatif nih, apa coba? Oke, negatif 6 deh. Aduh, jelek sekali 6 nya, hapus dulu, tulis lagi. Negatif 6 dibagi dengan 3 deh, dibagi, oke, negatif 3 sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Negatif ketemu negatif, tandanya sama berarti positif, jadi 6 per 3 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2 atau positif 2. Kemudian positif ketemu dengan positif, 6 dibagi 3 atau positif 6 dibagi positif 3, tandanya sama karena sama-sama positif, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 atau positif 2. Jadi intinya kalau perkalian sama pembagian itu konsepnya sama. Ingat lagi ya, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya pasti negatif. Nah, sekilas info aja nih, misalnya ada hubungan loh antara perkalian sama pembagian. Misalnya nih ada 10 deh dibagi 2, ini sama aja dengan 10 dikali 1 per 2. Nah, kok bisa sih? Kenapa bisa jadi seperti ini ya? Karena pembagian itu merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Jadi kalau 10 dibagi 2 sama dengan atau sama aja dengan 10 dikali 1 per 2 sama dengan berapa? Loh, ini sama aja dengan gini kan, 10 dikali 1 sama dengan 10 per atau dibagi dengan 2 sama dengan 5. Nah, sama aja seperti negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, misalnya sini negatif 6 dibagi negatif 3. Kalau pakai konsep yang inverse ini tadi, jadikan negatif ketemu negatif ini apa dulu? Positif ya.
Jadi 6 dikali, atau gini deh, langsung awal aja dulu biar nggak bingung. Negatif 6 dikali negatif 1/3 sama dengan, nah baru negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi negatif 6 dikali 1 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, itu hubungannya aja sih, inverse aja sih dari perkaliannya. Kalau misalnya itu buat kalian bingung, gak apa-apa, diabaikan aja. Intinya kalian tetap ingat ini aja sih konsepnya tadi. Kalau tandanya sama artinya hasilnya positif, kalau tandanya beda ya hasilnya negatif. Nah, sekian aja video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa support channel saya ya. Sampai jumpa. My weakness comes